mengantar pulang nenek anakku. Tak terasa sudah malam di perjalanan. AC di dalam kabin bus mulai terasa dingin sekali. Dingin banget Galih. Umi gak kuat, kata Umi Vela di sampingku. Tangan Umi bersedekap ke depan, berusaha melawan dingin. Aku yang duduk di samping kirinya masih mencoba menekan tombol AC di atas kami. Tapi percuma, panel AC di kursi bus kami ternyata tidak berfungsi. Wah, AC-nya rusak Umi, ujarku yang masih mengangkat tangan kanan memutar tombol AC. Biarin deh Galih, kamu selimutin aja Umi. Tuh ambil kain sarung di dalam tas, bisik Umi Vela. Aku lalu berdiri sebentar untuk mengambil kain tas yang berada di bagasi. Di atas kursi kami sarung lebar bermotif bunga-bunga yang lebih mirip kain pantai. Kuambil dan segera kuselimutin tubuh Umi. Lumayan Umi, untuk mengusir dingin, kataku. Kamu gak kedinginan Galih? Pakai saja samaan. Kainnya kan lebar. Tangannya kemudian membagikan sebagian kain padaku. Di sampingnya Umi Vela menghadap ke arahku, sambil dia melingkarkan tangannya menyelimutiku. Jujur saja saat itu, perasaanku mulai tak karuan. Sejak siang di dalam bus bersama mertua, bikin aku merasa deg-degan. Jam di ponselku sudah menunjukkan jam 0:15 malam. Bus antar kota, antar provinsi yang kami tumpangi melaju dengan kecepatan sedang. Para penumpang lain umumnya sudah pada tidur, diiringi musik pop romantis yang diputar pelan oleh sang sopir. Perjalanan masih lumayan panjang. Paling tidak, setelah subuh, bus baru sampai ke tujuan. Umi istirahat saja. Masih lama loh, kataku. Kan Umi sudah bilang tadi, kita kuat-kuatan gak tidur sampai pagi. Kamu nyerah ya Galih? Tangan Umi masih melingkar padaku. Wajah kami sangat dekat berhadapan. Alunan musik membawa suasana malam terasa syahdu dan romantis. Dadaku pun mulai bergejolak menghadapi kondisi demikian. Pikiran usilku mulai muncul kepada Umi Vela mertuaku. Setelah bus berhenti di rest area untuk makan malam pada pukul 20.3 tadi, Umi Vela memang ngajak aku untuk main game. Kita adu kuatan untuk tidak tidur dalam perjalanan sampai tiba di terminal tujuan. Dan saat itu aku memang mengiyakan tantangan itu, karena aku pikir subuh sudah sampai dan aku bisa tidur setelah kami sampai di rumah mertua. Oh iya ya, beneran Umi kuat bergadang? Tanyaku. Ih, siapa takut? Kita saling tatap ya. Siapa yang merem maka dihukum cubit. Matanya membentur pandanganku. Kami saling menatap dengan jarak sangat dekat. Hela nafas Umi yang beraroma khas sesekali menyapu ke wajahku. Jantungku berdebar. Baru kali ini aku menatap mertuaku sedekat itu. Umi Vela ternyata masih sangat cantik dan masih sangat menarik. Kisah ini adalah pengalaman pertama kali di mana aku sendirian mengantar ibu mertuaku Umi Vela pulang kampung. Setelah sebelumnya, Umi Vela berkunjung ke rumah kami untuk menengok Siti istriku dan Dela anakku. Umi kangen sama anak dan cucunya. Biasanya, aku sama Siti yang mengantar Umi pulang kampung. Namun kali ini, Siti gak bisa ikut karena Dela anak kami sudah mulai sekolah. Waktu tahu neneknya mau pulang, Dela jadi sedih dan minta ikut. Sebab tahun sebelumnya, Dela selalu ikut. Tapi tahun ini, Dela sudah masuk TK dan harus sekolah. Aku dan Siti akhirnya bisa membujuk Dela dengan mengatakan, nanti kalau libur panjang kita akan bersama pulang kampung menengok neneknya. Umi Vela juga nampak sedih berpisah dengan Dela cucunya. Tapi kini Umi mulai merasa bahagia. Entahlah, perjalanan cukup panjang dengan bus, dan hanya berduaan saja membuat aku bersama Umi Vela terasa semakin dekat.
Malah kurasa kami menjadi sepasang sejoli yang sedang berlibur. Sikap Umi Vela tak seperti biasanya saat ada di rumah kami, tanpa ada Siti anaknya dan Dela cucunya. Umi Vela seperti lebih lepas ngobrol sama aku, bisa bercanda, dan bisa tertawa dengan sangat lepas. Sejak awal perjalanan, di siang hari kami ngobrol tentang banyak hal. Mulai masalah warung Umi di kampung yang sudah lama tutup karena menengok cucu, masalah pekerjaanku, hingga masalah rumah tanggaku dengan Siti, anaknya Umi Vela, dan sakit. Sudah habis materi obrolan, Umi pun mulai curhat tentang dirinya yang 2 tahun ini hidup sendirian, ditinggal oleh mendiang suaminya, Pak Selamat, suami Umi Vela, yang juga ayahnya Siti dan mertua lelakiku. Meninggal dunia di saat Dela berusia 2 tahun. Beliau sakit keras di usia 48 tahun. Umi mengaku kesepian, sebab di usia mereka terpaut cukup jauh. Umi Vela usianya masih 40 tahun. Dia menikah dengan Pak Selamat sebagai istri kedua. Setelah istri pertama, Pak Selamat meninggal, berawal dari curhat sumur dapur dan kasur, tepat pukul 24 malam. Kami berdua seperti sudah melupakan Siti dan Dela. Kami sudah melupakan siapa Vela dan siapa Galih. Status kami sebagai menantu Umi dan Umi sebagai mertua mulai terkikis di dalam pikiran kami. Tatapan Umi makin tajam, pancaran mata kami seperti bicara dengan bahasanya sendiri. Dadaku berdegup saat Umi mendekatkan wajahnya padaku. Aku menarik napas panjang sejenak, mengamati situasi penumpang lainnya. Aku dan Umi duduk di kursi nomor 46 dan 47, yang lokasinya di sudut belakang. Sebuah lokasi yang cukup aman dari pandangan penumpang lain. Para penumpang saat itu kebanyakan sudah pada lelap tertidur. Hanya ada suara anak kecil yang sesekali merengek dan menangis, haus dan terbangun. "Kamu ngapain sih, Galih? Kok celingukan kayak mau maling ayam aja?" bisik Umi Vela saat aku kembali bersandar. "Nggak Umi, cuman mau lihat anak. Siapa sih yang nangis itu?" jawabku. Galih, sudah sepi kok. Gelap juga kan? Sini yuk," besek Umi. Seketika aku makin bergejolak. Tangan Umi menarik bahuku dan membuat wajah kami kini akhirnya bertemu. Bus yang kami tumpangi terus melaju. Sesekali klakson, telolet-telolet nakal dibunyikan oleh sang supir. Sementara dalam kabin musik instrumental yang romantis terus saja membuai alam mimpi para penumpang. Sedangkan di kursi paling belakang, aku dan Umi Vela juga semakin terbuai dengan suasana yang kami ciptakan bersama. Mertuaku seperti tak ingin melepaskan semua kesempatan itu. Kubalas kecupan Umi dengan cukup lama. Dengan hati deg-degan, tanganku pun mulai bergerak dan berulah. Umi Vela melakukan ulah yang sama di bawah selimut bermotif bunga-bunga. Kami jadi seperti menjelajah destinasi kami masing-masing. Aku merasakan sesuatu yang mulai berubah pada diriku dan mulai tak mampu mengendalikan lagi. Umi dengan cermat menangkap perubahanku itu di saat kami mulai terbuai dan terbawa ambisi yang mulai muncul dengan hebatnya. Suara langka mengagetkan kami dari arah depan. Seorang bapak menggendong anaknya yang pingin ke toilet. Umi menarik tangannya. Aku pun begitu. Kami bersandar ke kursi dan berlagak layaknya sedang tertidur pulas. "Hus, merem-merem, ntar ketahuan loh," bisik Umi Vela, mencubit lenganku. Umi nampak makin akrab, merapatkan dirinya padaku. Aku bisa merasakan sesuatu yang empuk menempel di lenganku. Kepala Umi bersandar di bahuku. "Kita begadang ya Galih, jangan tidur dulu," ujar Umi lirih. Kuusap hijab Umi dengan lembut. "Iya Umi, kita kuat-kuatan melek ya," jawabku. Pintu toilet lalu terbuka. Bapak tadi menggendong anaknya kembali ke tempat duduknya.
Di depan bus, masih melaju, melanjutkan perjalanan. Dan di kursi belakang kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami. Sejak menikah dengan Siti 6 tahun silam. Banyak yang bilang kalau aku ini lelaki yang sangat beruntung. Sudah punya istri cantik si Kentik Siti. Tapi saat ini, aku merasa semakin beruntung karena bisa mendapatkan Umi Vela, mertuaku. Sekaligus perjalanan dengan bus malam saat itu terasa sungguh romantis. Bus melaju di jalan Hatmik yang rata dan datar. Namun di kursi belakang, aku dan Umi Vela malah terguncang-guncang. Sama seperti Dela cucunya yang suka kalau sedang dipangku. Umi Vela pun bersikap seperti itu. Wajahnya yang sayu menatap jendela belakang bus malam yang sedang melaju. Sesekali, matanya terpejam. Tangannya berpegangan pada dua sisi bahuku. Aku hanya bisa menghayati apa yang sedang dilakukan mertuaku. Sensasinya tak pernah bisa kulukiskan. Ada rasa was-was dan khawatir. Kalau saja ada penumpang lain yang kebangun dan ingin ke toilet. Tapi lebih besar ambisiku untuk mulai meladeni dan mengimbangi ulah Umi di atas bus sedap malam itu. Aku sudah melewati batas bersama Umi Vela mertuaku sendiri. Mungkin karena sudah lama memendam rasa inginnya. Tak butuh waktu lama bagi Umi untuk meraih puncak tujuannya. Umi terguncang dan terhentak merintih lirih. Lalu kembali duduk di sampingku, mencoba mengatur nafasnya kembali. Capek Umi Galih. Kamu belum sampai ya? Enggak apa-apa Umi. Yang penting Umi bisa bahagia. Galih sudah ikut senang. Balasku lirih. Umi tersenyum. Wajahnya semakin cantik dan sangat keibuan. Mertuaku kembali bersandar di bahu. Kubelai hijabnya dengan kasih sayang. Jam sudah menunjuk jam 4:45 pagi hari. Para penumpang sudah mulai kebangun karena sudah hampir sampai di terminal tujuan. Umi terlelap di bahuku, menikmati sisa keindahan yang baru saja diraihnya. Ku kecup keningnya sekali lagi dengan lembut. Makasih Umi. Dari terminal bus ke kota tujuan, aku dan Umi Vela masih harus menyewa angkutan untuk menuju kampung halaman kami. Tiba di rumah mertuaku menjelang siang, Umi langsung bersih-bersih dan menyiapkan aku makanan. Kamu mandi saja dulu Galih, terus lanjutin tidur. Biar nggak lelah habis perjalanan, ujar Umi Vela. Aku kemudian mandi, lalu beristirahat di depan, di ruang tengah rumahnya. Malam pertama di rumah mertuaku, aku benar-benar dijamu dan dilayani dengan baik sekali. Umi Vela kembali memberikan padaku sebuah hal yang indah itu, waktu di bus malam. Kamu kan belum selesai Galih, Umi jadi nggak enak nih. Kita lanjutin sekarang ya, ujar Umi Vela. Selama 2 hari di kampung halaman Umi Vela, aku dan Umi layaknya seperti pasangan teman manten baru. Cerita selesai, jangan lupa like dan subscribe kawan, agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik.